kalau kuasa Allah. Kami Allah terima kemudian menjadi mustik amalan soleh dunia dan akhirat. Amin. Ini kemudian alhamdulillah ini mobile kita hari ini, pencerahan kali ini dimana di antara kesibukan beliau. Di Depok ini ada forum ulama, ada bidang-bidangnya, dan Pak Dr. Ahnus Adi Permana ini adalah ketua bidang dakwah untuk ulama-ulama di Depok ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan kita Masjid-masjid Depok musola makmur dengan jemaah. Amin. Itu mari Pak kita dengarkan kata ni tentang pentingnya ilmu ini. Rasulullah bersabda, hai abidah, kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitabullah itu lebih baik daripada solat sunnah 100 rakaat. Mempelajari satu bab ilmu diamalkan atau belum diamalkan itu lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Banyak lagi fadilah pentingnya ilmu, apalagi kita istimaiyah berjamaah ini. Untuk itu mari kita bersemangat, yang jauh mendekat, yang mendekat merapat, yang merapat lebih mantap lagi ni. Itu pada saat kami bersemangat. Ini sudah lama nafsu dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونريه من آياتنا. Sadaqallahul Azim. Hadirin
jamaah masjid Miftahul Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur patut sekali kita bersyukur kepada Allah, di mana pada hari ini di tanggal 2 Rajab kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena kalau kita bekerja, usaha, banting tulang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, untuk kita mencari yang namanya dunia, untuk kita bertahan hidup di dunia, untuk kita menafkahi anak dan keluarga, maka apa yang kita lakukan tadi, sholat subuh berjamaah, bahkan bukan sholat subuhnya saja, sholat sunnah qobliyah subuh yang kita lakukan 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah lagi dengan sholat subuh kita berjamaah, apalagi setelah itu kita duduk iktikaf sampai dengan syuruk, mendengarkan tentang ayat-ayat Allah dan tentang kebesaran Allah. Mudah-mudahan iman kita dengan adanya kita di masjid ini subuh kali ini semakin dikuatkan, semakin ditingkatkan oleh Allah, semakin dijaga oleh Allah, agar keimanan kita ini selalu sempurna, agar nanti ketika menghadap Allah iman kita akan kembali kepada Allah dan akan bersama dengan Allah sebagai hamba yang muttaqi. Amin. Yang kedua, salawat dan salam tersanjung kepada manusia mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan paling utama, saya bersyukur kepada Allah setelah beberapa bulan, bahkan setahun, dari 2023 sampai masuk 2024, alhamdulillah kita masih diberikan usia, umur, kesehatan sehingga bisa bersilaturahim kembali dengan Pak Haji Irwan Adam, dengan Pak Haji Sukarji dan beberapa pengurus, bahkan jamaah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada subuh kali ini. Nanti jam 8 saya berangkat ke Sukmajaya, ada tabligh akbar. Saya diminta tausiah di RW 10 di Masjid Al-Hikmah Jirik-Jirik. Itu tabligh akbar dengan Karang Taruna. Jadi pemuda Karang Taruna yang menggagas. Jam 8.30 saya mulai dakwah. Jadi saya masih alhamdulillah ada waktu. Habis ini mau ngopi dulu di rumah Cutbang. Jadi dekat dari sini kan. Jadi saya udah janjian dengan Cutbang. Dari sini saya ke rumah Cutbang, biar nanti langsung menuju tempat ceramah yang kedua. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat subuh kita bisa bersuara. Yang mana tadi disampaikan oleh Pak Haji Irwan Adam, alhamdulillah sudah hampir 4-5 bulan ini saya berkeliling Depok sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama. Apa sih tugas utamanya? Adalah silaturahim. Karena yang namanya ulama ini kan berat tanggung jawabnya, apalagi di masa kampanye, di masa pilpres. Jadi banyak aduan-aduan ketua-ketua masjid, pengurus masjid, jamaah masjid, telepon, WA, tolong Ustaz, ini ada di masjid kami kemarin ceramah menjelek-jelekan ini. Ya, nah itu kita berusaha dengan ustadznya berdiskusi, dengan para kiainya berdiskusi. Karena jangan sampai masjid dijadikan perpecahan umat, bukan malah mempersatukan umat.
Jadi yang datang ke masjid itu pasti beda baju. Walaupun sama warna, ada warna putih, warna hitam, warna merah, warna hijau, tapi pasti coraknya ada yang beda, kancingnya ada yang tidak sama. Apakah lagi badan yang memakai baju itu? Pasti hatinya pun berbeda-beda. Jangankan kita Pak, satu masjid, satu rumah saja, suami kadang mungkin cocoknya kepada pilihan si A, istri kepada si B. Kan dulu Pak, 2019 bahkan suami istri ada yang bercerai karena beda pilihan capres. Istrinya suka dengan paslon satu, suaminya suka dengan janda lain. Nah itu jadi akhirnya bisa rumah tangga Pak. Jadi jangan sampai terjadi beda pilihan, kita hormati. Mau berdiskusi, berdebat, kita hargai. Tapi setelah itu berpelukan kembali sebagai satu ukhuwah muslimin dan muslimat. Kompak ya Pak ya? Jangan sampai kita terpecah belah. Nanti masjid ada dua kubu. Bisa jadi sekarang nanti sholat subuh ke depan kalau ribut-ribut, satu imam paslon A, dua imam paslon B, repot tuh. Nanti di masjid ada 3 jamaah subuh, ya. Nah ini yang kita hindari. Jadi subuh kali ini kita alhamdulillah bersyukur. Kemarin saya khotib menceritakan tentang 3 rahasia di bulan Rajab. Tapi saya subuh kali ini ingin kita merenung. Karena kalau Rajab pasti semua kita sudah paham ya, apa sih makna Rajab, apa sih yang dilakukan di bulan Rajab. Tapi coba kita menggali ayat, kita kupas tuntas, mudah-mudahan tuntas gitu ya. Tapi paling tidak ada gambaran, kita tahu kenapa sih istimewanya Rajab. Kenapa Rajab itu identik dengan kayaknya sudah mulai masuk nih bulan mulia kan gitu. Makanya doanya kan, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini luar biasa tuh Pak, nyambung Rajab, Sya'ban, Ramadan. Inna indata syuhur isna asyara syahra wa minha arba'atu hurum. Jadi ada 12 bulan yang Allah beri dan ada 4 bulan mulia. Ada 4 bulan yang dikatakan bulan hurum. Apa itu hurum? Artinya terjaga. Apa itu hurum? Artinya terlarang. Jadi ada terjaga, ada terlarang. Artinya di bulan 4 ini, jadi dulu bangsa Arab itu Pak senangnya adalah berperang, senangnya ribut. Makanya di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital, kalian ini wajibkan perang. Jadi perang itu sudah menjadi kewajiban bagi orang Arab zaman dulu. Wa huwa kurhun lakum, padahal sebagian besar dari kalian tidak mau berperang. Jadi bangsa Arab itu memang emosinya tinggi-tinggi Pak, hipertensi. Ya mungkin karena makan daging kambing kali ya. Tapi nggak selalu Nabi Muhammad makan daging kambing. Wah sangat stabil emosinya. Jadi ternyata mungkin harus belajar kita daging yang belah mana yang kita makan gitu ya. Kita ikuti Rasulullah suka doyan sama daging kambing. Tapi Rasulullah tidak darah tinggi. Nah dulu itu berperang selalu berperang. Dia turun ayat ini. Ketika Rasulullah hijrah bersama sahabat dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah ini perang terus Pak. Dari sebelum adanya Nabi Muhammad, bahkan adanya Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad mengajak dakwah secara sembunyi-sembunyi Pak. Kalau sekarang mah enak ya, saudara-saudara kita dari tabligh datang ke masjid 1, ke masjid 2. Malah sekarang mah welcome, ketua masjidnya yang telepon, kapan nih kita masjid dikunjungi. Termasuk saya pribadi senang sekali kalau datang ke satu masjid yang ada jamaah tabligh, karena lebih hidup masjidnya Pak. Coba kita tengok masjid itu ramai di saat Jumatan aja biasanya, walaupun besar. Banyak saya lihat di Depok ini ada 1.600 masjid. 1.600
sekitar kurang lebih 1.600. Itu masjid yang penuh bisa dihitung oleh jari, Bang. Jari kita ada berapa? 20 kaki sama tangan, bisa dihitung jari, Pak. Yang masjid penuh dengan sholat wajib 5 waktu. Ya alhamdulillah Depok termasuk yang syiar dakwahnya wabil khusus subuh, kajian maghrib ini penuh. Kalau zuhur asar ya kita maklumi lah, karena banyak orang yang sholat di kantor, orang yang sholat di tempat pekerjaan usaha. Tapi subuh, maghrib dengan isya, kalau bisa 3 sholat inilah yang harus kita penuhi, harus kita makmur. Ini karena tonggak awal dari masjid, kita akan bahas nanti. Surat ini berkaitan, Pak. Ini adalah sejarah tentang sholat, ini sejarah tentang masjid, ini sejarah tentang kiblat, ini sejarah tentang menjaga emosi. Surat Al-Isra yang saya baca ini mencakup semua sejarah. Bahkan pertemuan Rasulullah dengan para nabi pun adanya di bulan Rajab ini. Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi yang sudah diangkat, sudah meninggal dunia, bertemu dari langit pertama sampai langit ke-7. Itu adanya peristiwa di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab bulan mulia. Jadi dari Mekah ke Madinah itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk menghindari perang, karena perang terus, Pak. Akhirnya di Madinah Rasul mengajarkan bahwasanya roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Makanya perang yang paling hebat itu hawa nafsu tuh, Bang. Jadi kalau kita berantem, ribut dengan orang, bentak-bentak orang, hawa nafsu kita ini, Pak, berarti yang harus dievaluasi, diredam. Makanya Rajab sampai ke Ramadan ini sebenarnya untuk kita mempelajari, evaluasi, melatih kesabaran kita dengan apa? As-shaum. Salah satu perbanyak puasa di bulan Rajab untuk latihan pada bulan Ramadan. Di bulan Rajab Rasul berpuasa, di bulan Sya'ban Rasul berpuasa, di bulan Ramadan Rasul sudah terbiasa berpuasa. Makanya inilah tahapan kita, Pak. Jadi kalau kita mau melakukan satu kegiatan harus ada yang namanya latihan. Makanya kan nanti ketika pemilihan pun kita harus latihan. Yang paling utama yang harus kita latih adalah latihan melawan hawa nafsu. Jangan sampai kita ribut, jangan sampai kita bertengkar. Makanya kita kupas ayatnya. Pertama, surat ini sudah mulia karena dibuka dengan bahasa mulia. Jarang, Pak, di dalam Al-Quran Allah dalam menceritakan sesuatu, apalagi dalam kisah, itu memakai kalimat sucinya subhana. Jarang. Subhanalladzi, asal kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjelaskan dan meriwayatkan kisah pada saat Rasul diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Jadi awalnya saja sudah mulia, Pak. Subhana, maha suci Allah. Itu yang pertama tuh. Jadi ini ayat bukan main-main. Peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa yang sederhana, karena Allah mempertaruhkan kesucian Allah dengan bahasa subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak saat itu ketika Nabi Muhammad SAW bercerita, wahai sahabat, saya kemarin baru saja melakukan perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Lalu saya naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Lalu saya ke Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha, lalu saya bertemu dengan zat Allah. Tidak ada manusia manapun yang kuat untuk bertemu langsung dengan zat Allah. Nabi Musa sudah iktikaf dulu Pak, berbulan-bulan untuk mempersiapkan bertemu dengan Allah. Baru dengar suara Allah saja sudah pingsan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad luar biasa sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan zat Allah. Kira-kira kalau secara logika manusia saat itu Pak, belum ada pesawat, ya, belum ada jet yang cepat sekali untuk naik ke atas. Rasul melakukan perjalanan itu tidak lebih dari sepertiga malam. Maka ketika Rasul cerita, pasti banyak yang nggak percaya Pak. Kayak contoh misalkan saya cerita, Pak, saya tadi berangkat dari Tanjung Priok, misalkan saya rumah masih Tanjung Priok ya, saya berangkat dari Tanjung Priok jam 4:10. Sampai sini tadi saya sampai masjid jam 4:20 pas 10 menit. Secara pandangan Bapak nggak bakal percaya 10 menit dari Tanjung Priok ke Depok Miftal Wasliyah. Tapi kalau saya cerita Pak, saya dari Depok tadi, dari rumah dari Curug Cimanggis naik motor ngebut saya 10 menit ternyata sampai. Biasanya 15 sampai 20 menit. Berangkat dari rumah, depan rumah jam 4:10, sampai sini jam 4:20. Baru oh iya jarak, walaupun agak jauh, tapi kalau sepi ngebut sampai 10. Jadi berpikirnya gitu Pak. Para sahabat gak bakal mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan jauh Pak. Dulu belum ada Grab, ya, belum ada mobil, belum ada kereta api. Jadi kalaupun jalan cepat ataupun pakai kendaraan cepat tidak akan sampai itu. Sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ketika itu peristiwa, Rasulullah SAW baru saja berduka. Jadi sahabat saat itu berpikir, aduh ya Allah, jangan-jangan pada sedih sahabat sebagian Pak, jangan-jangan Rasulullah ini shock. Karena apa? Karena dapat kesedihan yang mendalam dalam 1 tahun itu. Pamannya yang selalu menjaga beliau, yang selalu membela beliau, sampai Abu Jahal itu dibentak, dipukul kepalanya oleh Abu Thalib paman. Ini yang berusaha menjaga Rasulullah dalam berdakwah, meninggal dunia. Bayangkan Pak, amin. Orang yang selalu menjaga beliau. Lalu yang kedua, mahkota beliau, istri tercinta beliau, Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang hebat, yang kuat. Bukan hanya dirinya, hartanya dihabiskan untuk dakwah Rasulullah. Orang terkaya, salah satu terkaya ketika itu di Jazirah Arab. Rasul usia 25 tahun bisa ke 16 negara, ekspansi perdagangannya karena dibantu oleh Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah luar biasa, usia 25 pada saat itu 16 negara. Dagangnya Rasul memperdagangkan dagangannya Khadijah. Jadi sudah luar biasa nih pengusaha sukses Rasulullah dengan Siti Khadijah. Ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, bergetar Nabi Muhammad, panas dingin beliau, demam beliau. Ketika pulang yang menyelimuti beliau sampai tidur di pahanya Siti Khadijah, Nabi Muhammad. Tenang Pak, coba Bapak ketika pulang ke rumah capek pikiran, pusing pikiran, kepala pening, pas sampai rumah istri Bapak dengan senyuman, kenapa ayah? Coba sini, tidur, palanya di paha, di apa? Dielus rambut, tenang Pak. Karena kita semakin tua, semakin berumur, semakin kita pun butuh pelukan dan kasih sayang. Saya itu termasuk yang paling sayang sama istri saya. Minta doanya Pak ya, istri saya sedang hamil 7 jalan, mau 8 bulan. Jadi kira-kira mungkin akhir Februari atau awal Maret
lahir anak keempat. Jadi mudah-mudahan lahir dalam kondisi normal, sehat. Nanti saya minta kita baca Fatihah terakhir, kita doa terbaik buat kita semua. Khusus saya minta doa itu, karena kemarin dokter di puskesmas membuat istri saya nggak bisa tidur, pasti cek darah katanya nggak bisa lahir normal katanya. Tapi ya Allah punya kuasa. Saya 1 bulan yang lalu diminta oleh Pak Wakil Wali Kota Pak Haji Imam Budi Hartono datang ke rumah beliau jam 6 subuh. Jadi setengah 6 saya berangkat ke rumah Pak Haji Imam, karena Pak Haji Imam pesan minyak, Pak, alhamdulillah minyak Al-Hikmah yang suka saya bagi ya. Nanti saya bagi juga nih, yang bisa jawab pertanyaan. Nah makanya ini pakai fotonya Pak Imam gitu kan, kampanye Pak. Beliau kan ketua PKS dan beliau adalah wakil wali kota Depok ya. Jadi Pak Imam pesan minyak Al-Hikmah kan, alhamdulillah beliau sudah coba setahun dan beliau cocok, makanya beliau pesan kemarin sekitar 500 botol. Jadi saya bawa ke rumah beliau, ngobrol lah dari jam 6 sampai jam setengah 8 ya. Banyak yang saya obrolkan, pendidikan, kesehatan, terus masalah sosial, keagamaan. Kebetulan saya juga adalah bagian daripada forum penasehat FSDKM Kota Depok. Saya diangkat menjadi penasehat forum silaturahim DKM Kota Depok, juga ketua forum ulama bidang dakwah. Jadi makanya banyaklah kita diskusi dengan Pak Wakil Wali Kota. Jadi termasuk Depok ini adalah sangat syarat dengan kebaikan, yaitu dakwah. Sampai dikatakan 1000 maulid. Saya diwawancara di Radar Bogor itu sempat viral sampai 13.000 yang nonton. Itu kita menceritakan tentang bagaimana Depok itu berkah karena banyak kegiatan-kegiatan maulid. Sampai hari ini, besok, nanti malam masih ada yang mengadakan maulid. Padahal sudah bulan Rajab. Boleh nggak usah silakan. Namanya maulid ini kan kita mencintai Nabi, gitu ya. Jadi mau mengadakan maulid mau di bulan apapun ya nggak masalah, malah bagus. Jadi nggak terkesan wah bulan tahun gitu ya. Ya lahirnya Nabi kan kita tahu, tanggalnya tahu, harinya tahu, tapi tidak di hari itu aja orang mengadakan maulid. Mengadakan maulid itu intinya adalah mengenang perjalanan kisah Rasulullah. Setiap hari boleh kita maulid, sepanjang tahun boleh ya. Jadi kita kembali, Rasul bercerita kepada sahabat, ada juga yang tidak percaya. Bahkan ada yang mengatakan Rasulnya sedih, Rasulnya shock karena kehilangan 2 orang yang dicintai dia. Makanya Rasul mengarang-arang cerita. Yang percaya saat itu Pak, yang yakin saat itu, ini 1 orang, Abu Bakar. Yang lainnya nggak percaya Pak. Mungkin ada yang percaya tapi ragu-ragu ya. Kayak misalkan saudara kita, orang tua kita Pak Haji Irwan Adam ya, datang langsung kasih sambutan, saya baru pulang dari Aceh, alhamdulillah perjalanan 2 jam dari Aceh ke sini kan. Nggak ada yang percaya kan Pak. Tapi kalau tiba-tiba Pak Haji Irwan Adam memang ketiduran, ternyata di pesawat itu hanya 2 jam dari sini ke tempat ketika tidur, saya berasa 2 jam ini berangkat sampai Depok. Nah ini ya, ini di Quran sampai diceritakan orang yang tidak yakin harus memahami ayatnya. Makanya kita mesti belajar yang namanya tata bahasa Arab. Di sini kalimatnya adalah asro. Asro itu apa artinya Ustaz? Artinya menjalankan. Jadi Nabi Muhammad saat itu tidak berangkat sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Subhanalladzi maha suci Allah, asra, yang menjalankan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak jalan sendiri Pak, tapi dijalankan. Contoh kecil sederhananya, kalau Bapak dulu senang nonton ceramah-ceramah, salah satu guru besar kita itu Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Saya dari SD Pak, itu bapak saya itu almarhum. Kalau Kiai Haji MZ ceramah dimanapun di Jakarta, itu masih di dekat-dekat Tanjung Priok Pak. Dari SD saya dibawa, karena saya memang senang banget sama
almarhum Kiai Zulhijjah. Jadi saya sampai dikasih hadiah itu sama bapak saya tuh satu koper Pak, kaset dulu bentuk kaset itu seluruh ceramahnya almarhum. Itu mungkin satu banyak judul gitu ya, satu koper saya dikasih sama bapak saya. Lalu saya menghafal sampai saya kelas 5 SD. Kata bapak saya juga lupa dulu ya, kelas 5 SD ikut lomba pidato, saya juara itu karena itu meniru ceramahnya Zain MJ. Saya sempat hafal dulu Pak ceramah Zain MJ tentang Isra Mi'raj dari Assalamualaikum sampai terakhir Waalaikumsalam. Komanya, titiknya, dia nerangin ayat ini sampai apa? Ketika saya di Al-Muhajirin Purwakarta, Pondok Pesantren Al-Muhajirin, itu saya tahun 94 di sana saya ketemu dengan istrinya Kiai Hajah Ais Siti Marfuah, kalau nggak salah namanya sama dengan ibu saya. Hajah Ais ini mubalighah nomor 1 di Kabupaten Purwakarta saat itu. Nah sekarang yang meneruskan adalah Ustazah Cucu Kumaya. Beliau istrinya Ki Haji Asep bin Toya, pesantren di Purwakarta, Ihsan Kamil Payatiman. Tiap bulan saya dakwah di pesantren beliau. Tiap bulan, sudah 6 bulan. Setiap bulan minggu kedua hari Minggu. Makanya saya diminta oleh satu masjid untuk mengisi kajian subuh di Sukmajaya. Saat saya minta Ustaz setiap minggu subuh kajian di Masjid Al-Ikhlas belakang Monasa. Saya bilang aduh kalau tiap minggu jangan dah, kalau sebulan sekali masih boleh. Karena saya juga mau silaturahmi ke masjid-masjid kayak seperti ini kan. Saya bisa silaturahmi dengan pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Wasliyah. Minggu kedua, kadang minggu pertama saya ke Purwakarta, saya ceramah di sana. Jadi saya kebetulan anak saya 2 orang Pak, yang pertama sama yang kedua suka videoin ceramah tuh. Itu pesantren di Purwakarta di Ihsan Kamil Payatiman. Dulu saya pesantren di Al-Muhajirin Purwakarta, anak saya dua-duanya sudah 6 bulan pesantren di Pondok Pesantren Ihsan Kamil Payatiman. Setiap bulan wali santri kumpul untuk menengok anaknya. Nah saya diminta ceramah dari bulan pertama anak saya sampai dengan ke-6 ini. Alhamdulillah, dan saya berbagi minyak 100 sampai dengan 150 botol tiap bulan kepada para kiai, para ustadz dan santri-santri. Berkah. Setelah saya bagi itulah saya masuk, saya diangkat ketua bidang dakwah pun saya setelah dapat banyak doa dari kiai santri. Lalu banyak yang pesen minyak, ini ada beberapa caleg juga pesen minyak, silakan. Saya bilang kalau caleg mau apapun, mau partai apapun, mau paslon apapun, silakan pakai minyak A5 power sticker, ini kan usaha kita. Jadi bukannya kita, walaupun misalkan saya condong ke satu pilihan, tapi kalau ada yang mau pesan yang lain misalkan, ini kan kita yang namanya ikhtiar. Jadi alhamdulillah kemarin ketua Nasdem Depok pesen minyak A5 ratusan botol dengan foto dia. Itu nanti DPD RI Jawa Barat, anaknya Rois Surya PWNU Jawa Barat, insya Allah pesan lagi sekitar 1000 lebih botol minyak. Jadi alhamdulillah itu berkah tuh Pak. Jadi ada kita keuntungan dari minyak itu, kita santunan di Purwakarta. Saya memberikan santunan karena kebetulan pesantren anak saya ini dua-duanya itu pesantren yatim sebenarnya. Cuman akhirnya menerima yang bukan yatim. Jadi banyak anak yatim piatu, termasuk saya merasa terenyuh Pak. Sudah 6 bulan saya ada rezeki sedikit. Kemarin malah sampai Cik Agus, yang orang Aceh, Cik Agus ikut sama saya. Terus Pak Dr. Elviadi dengan Bang Eka ikut. Saya ceramah Maulid Nabi malam di pesantren di Purwakarta. Saya dengan Cik Agus, dengan orang-orang Aceh lah yang tergabung sama kita, nginep di pesantren. Dr. Elviadi justru pakai mobilnya beliau di pesantren, kita berbagi santunan dan saya berdakwah. Jadi alhamdulillah Pak, berkah Pak. Ada 5 orang anak yatim piatu Pak di pesantren itu, perempuan, 5-5-nya perempuan, adik kakak. Jadi bapaknya meninggal, ibunya itu nikah lagi dengan laki-laki lain, lalu ibunya gak lama meninggal. Nah si bapak tirinya ini punya kelakuan yang bejat, ingin melakukan tindak senonoh terhadap anak-anaknya itu yang 5 anak tirinya. Akhirnya ketahuan oleh penduduk, oleh warga, oleh para desa, diusirlah si bapak tirinya. Akhirnya 5 anaknya ini nggak punya orang tua. Anak pertamanya SMP kelas 1. Jadi adik-adiknya masih pada kecil Pak, 5 orang perempuan semua. Karena
nggak punya apa-apa, barang-barang di rumah sudah dijualin oleh bapak tirinya, akhirnya makan pun ngemis-ngemis dari warga, dari semua warga. Akhirnya kepala desa membawa ke pesantren anak saya, barengan datangnya dengan saya ketika saya masukin anak. 5 orang itu masya Allah Pak, batin menangis melihat itu Pak. Dan banyak lagi anak yatim yang tinggal di sana yang benar-benar tidak ada orang tua, tidak ada biaya oleh kiai, dan kebetulan kiainya itu paman saya. Beliau itu guru saya waktu di Al-Muhajirin, ternyata beliau paman dari nenek saya. Jadi masih ada kerabat dengan saya. Saya bilang biarin ini pesantren yatim, tapi memang ini pesantren yang memang mencetak generasi Qur'ani, generasi masa depan. Saya masukin anak saya di sana, alhamdulillah bawa itu Pak. Jadi setiap bulan tuh minimal 5 orang itu saya perhatiin tuh Pak. Anak yatim piatu yang 5 orang itu, alhamdulillah. Kemarin si Agus dari Aceh di Depok ya, sering ke sana. Kemarin juga si Agus ikut lagi. Tanggal 27 ini Januari saya berangkat lagi dengan beberapa orang Aceh ke sana. Tanggal 27 Januari sampai 28. 28 saya ada misi tausiah di sana. Jadi alhamdulillah Pak, silaturahim kita berkah dengan cara dakwah. Kembali asro, asro itu yang menjalankan Nabi Muhammad. Makanya saya sampai hafal tuh ceramah MJ Pak. Kata Bu Isa Pak, lupain, jangan kita ceramah pakai hafalan. Kata Ibu Is marfu Abu Baligo di Purwakarta saat itu. Jadi saya dikasih ayat, dikasih hadis, suruh terangin. Nanti Allah yang akan menggiring kita. Mirip-mirip zaman tabligh Pak. Makanya ketika saya gabung zaman tabligh di Purwakarta tahun 95 saat 97 saat itu ya, masuk jamaah tabligh karena ada pertemuan jamaah tabligh se-Asia pertama kali saat itu di Indonesia, yaitu di Muhajirin, dan kiai saya welcome, tinggal di Muhajirin 3 hari, ulama-ulama dari Pakistan, dari India gitu ya. Nah saya betul penerjemah bahasa Arab, saya guru bahasa Arab. Akhirnya disitulah saya tertarik dengan jamaah tabligh, saya dakwah. Nah dakwah yang saya dapat penguatnya adalah dari tabligh. Jadi tahun 97 saya masih pesantren juga, tapi sudah ngajar bahasa Arab. Dakwah saya belajar dari tabligh ketika keliling. Kita belajar tentang makan pakai garam, colek tangan kanan, baca Allahumma hani ammaria, itu dari tabligh. Itulah tabligh itu tidak pernah hafalan. Jadi ketika baca sirah-sirah Nabawi ya para sahabat, ya ketika baca diterangin itu ngalir sendiri. Makanya baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada lagi tambahan Allah mahdi qalbi wa tsabbit lisani. Itu dari ulama, dari kiai saya. Salah satu guru saya pegang dada sebelah kiri kalau ceramah, berdakwah, atau orang yang mau negosiasi usaha dagang gitu ya, baca Allah mahdi qalbi, Allah mahdi qalbi wa tsabbit lisani, 3 kali baca. Insyaallah saya pernah ceramah ke TV One sebulan yang lalu kalau nggak salah, di Sifat Jumat di TV One, yang nganter Pak Dokter Elviani ya, orang Aceh di Sumajaya punya klinik. Jadi Pak Dokter Elviani ini nganter saya karena beliau banyak pasien. Saya bilang, Pak Dokter saya berangkat aja ya sama Bang Eka, waktu itu orang Aceh juga. Terus kata Pak Dokter, jangan pakai motor, saya pakai mobil, saya tungguin sebentar. Kamu banyak datang yang berobat, termasuk yang sunat. Akhirnya berangkat jam 10:30 lewat, hampir jam 11. Waduh, TV One Pulau Gadung kan Pak. Kalau tidak macet mungkin sampai Pak, sampai sebelum waktunya. Karena kebetulan ada kecelakaan di jalan tol, pakai Fortunernya Pak Elviadi, Bang Eka yang itu Pak. Estimasi di Google Map jam 12 pas baru nyampe TV One. Sedangkan saat itu jam 11.45 Jumatan sudah azan. Wah, saya kepikiran, ya Allah, Pak Elviadi semua di mobil sampai cemas semua. Ada 4 orang tuh, orang Aceh semua yang menemani saya. Di Atohil juga 2 mobil, orang Aceh juga semua ikut menemani saya ketika saya ceramah di Atohil. Luar biasa saudara Pak Girwan Adam nih, sangat mensupport saya dalam berdakwah. Jadi saya telepon ketua masjid TV One, Pak Ketua mohon maaf, ini mohon maaf, nggak apa-apa diganti juga lah. Saya bilang, saya tapi mohon maaf, saya kayaknya jam 12 siang baru sampai sana. Kalau lihat estimasi Google, karena macet total Pak. Akhirnya beliau bilang nanti sambutannya dipercepat karena azannya sekali Pak. Kalau azannya 2 kali masih mending kan? Azan dulu 11.45, lalu sholat sunnah qobliyah, sambutan dulu. Sholat sunnah qobliyah bisa lah jam 12 lewat naik mimbar. Nah, ini 11.45 naik mimbar Pak.
Karena azannya nanti setelah Assalamualaikum. Akhirnya saya minta tolong, saya nyampe itu 11.50. Saya turun dari mobil di lantai 2 lagi Pak. Saya bilang Pak Dokter, masih ada rekaman suaranya karena saya langsung pasang mic, saya ceramah di mobil. Saya setel langsung mic-nya mobil, Pak Elviadi usul ngerekam video. Saya langsung lari ke atas. Di atas itu orang udah pada nungguin lewat Pak. Sambutannya dilamain, tetap saya datang ya telat sekitar 2-3 menit. Langsung saya naik mimbar, lari itu Pak. Naik mimbar, Assalamualaikum duduk. Itu ceramah yang kita persiapkan, bahannya hilang semua Pak. Saya udah, ya Allah ya Karim, itu pas duduk tuh lagi azan. Apa materi yang mau saya sampaikan? Ayat apa? Udah kita instansi besar, TV One, Masjid TV One. Ya, bukan kita meremehkan masjid-masjid yang di kampung, bukan. Tapi ini, wah, saya udah pikiran bakal dicopot, besok gak bakal dikasih jadwal lagi. Gak apa-apa, kita yang salah Pak. Ya. Karena kita nggak bisa mengatur waktu juga, udah 1 jam lebih, tapi macet total karena ada kecelakaan. Akhirnya Pak, saya baca itu Robi Syarih Sodri, baca Allah Madi Kolbi. Ternyata luar biasa, Bapak bisa lihat di YouTube saya. YouTube saya Pak hilang Pak. Sekitar 2 bulan yang lalu YouTube saya ditutup oleh YouTube. Ya karena saya nggak tahu ya, karena politik ini lagi panas. Kebetulan saya dapat ucapan selamat, doa selamat kepada Ustadz Ade Permana sebagai ketua bidang dakwah. Nggak ada politik di situ. Cuman yang menyampaikannya Haji Anies Rashid Baswedan. Langsung ditutup Pak, channel YouTube saya hilang. 1000 ceramah saya, udah 1000 lebih ceramah saya selama 11 tahun hilang. Termasuk di Miftahul Wasliyah, Bapak sudah lihat channel saya Ustadz Ade Permana, udah nggak ada. Lagi dibanding sama ponakan saya di Jakarta, tapi nggak tahu 90 hari kalau nggak ya hilang sama sekali. Ceramah-ceramah saya di Masjid Agung Brimob di sini di mana-mana sudah hilang. Kenangan-kenangan 11 tahun. Ya, kalau subscriber saya biarin bilang juga, yang penting jangan hilang tuh ceramah. Makanya buat saya bikin channel baru. Kalau Bapak yang punya HP, tolong disupport Guru Hikmah official atau ya Ustadz Ade Permana aja. Nanti Bapak cek di lantai di situ ada Guru Hikmah. Nah saya pakai channel itu sekarang. Nah itulah dakwah saya di TV One, ada di YouTube itu. Ketika saya berlari dan kata pengurus dan jamaah, ceramah saya saat itu kata mereka menyentuh sekali ke hati. Padahal tidak ada persiapan Pak. Sekenanya ayat yang terlintas di kepala saya sampaikan dan saya uraikan. Ternyata banyak bahkan ada pengurus yang meneteskan air mata. Dan akhirnya saya tetap dikasih jadwal lagi 2024. Bahkan ketua masjid TV One ini ternyata orang Depok, Cilengsi. Dia dimandati menjadi bagian dakwah kegiatan bulan Ramadan di masjid besar, di satu perumahan besar di Depok. Saya juga belum hafal alamatnya, langsung WA saya. Pertama kali saya ditawarkan untuk ceramah tausiah Ramadan di masjid tersebut. Jadi alhamdulillah, bukannya kita dikurangi atau dihilangkan jadwal, malah saya ditambah jadwal oleh ketua masjid TV One. Ya karena itu kan memang bukan niat kita untuk ya namanya tadi telat mah telat. Di Jumat mah udah khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Jumat udah. Seharusnya memang kita ya mungkin karena melihat saya selama ini gak pernah telat. Saya bahkan minggu kemarin khotbah Jumat di anak Kementerian Keuangan di Jakarta Sudirman. Itu 1 jam lebih saya sudah nyampe sebelum khutbah. Saya sudah nyampe karena saya memang orangnya gitu Pak. Kalau di Jakarta pagi-pagi saya berangkat Jakarta. Jadi makanya itu yang pegang. Tapi kebetulan itu semua pada resah wajah-wajahnya. Ada tuh di YouTube saya tuh wajah Pak Dokter Elviadi, wajahnya yang bawa mobil udah gelisah. Tapi alhamdulillah. Nih Pak, kembali coba. Ini yang menjalankan siapa? Allah. Bapak mau ke Bogor nih nanti jam 6 pagi. Bapak ke rumah nanti pulang ngambil jas Pak. Ternyata di jas Bapak itu ada di kantongnya itu semut merah tuh Pak. Bapak pakai tuh jasnya. Bapak berangkat ke Bogor naik mobil kira-kira 1 jam nyampe ya. Ke Bogor 1 jam nyampe. Nah di Bogor jam 7 Bapak lepas jaket. Gantungin jaketnya di
Bogor, di lemari Bogor atau di balik pintu di Bogor. Lalu semut itu keluar tuh Pak dari kantong baju Bapak, bertemu dengan semut orang-orang Bogor, semut Bogor ya. Ongkol lagi yang ngobrol tuh, semut Depok sama semut Bogor. Semut, kamu bukan orang sini ya, kata semut Bogor. Iya saya orang Depok. Oh, kapan kamu berangkat dari Depok? Tadi jam 7. Nyampe, tadi jam 6, nyampe jam 7. Masa iya kamu jalannya begitu lambat? Jalannya semut lambat Pak, badannya kecil, masa dari Depok ke Bogor 1 jam? Kata semut yang dari Depok, mut kayak gitu ya. Ke semut yang Bogor, kamu nggak tahu saya nggak jalan sendiri, saya diperjalankan sama bapak-bapak yang pakai jas dan saya ada di kantong jasnya. Tuh Pak, logikanya gitu. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri Pak, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah yang punya dunia, yang punya langit, yang menciptakan dunia, yang menciptakan langit. Nggak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ketika Nabi Muhammad bersedih di Masjidil Haram, beliau sedang tertidur di Masjidil Haram bersedih, kehilangan istri tercinta, kehilangan paman tercinta. Turun 3 malaikat, termasuk malaikat Jibril. Dibangunkan Nabi Muhammad, dibelek Pak dari leher ke dada, diambil hatinya, dicuci pakai bejana emas oleh malaikat Jibril, lalu dimasukkan kembali ke dadanya, ditutup kembali. Itulah proses kenapa Nabi Muhammad perjalanan yang dijalankan oleh Allah, beliau bisa diperjalankan karena hatinya sudah bersih, hatinya sudah gak ada kotoran lagi. Kalau kita pengen cepat dekat sama Allah Pak, doa mustajabah, lebih dekat dengan Allah, bersihkan hati dulu. Allah paling tahu hati kita Pak. Makanya nih, ini ya, kalau kita nih, ini capres nomor 1, kiainya banyak nih di belakang. Capres nomor 2, kiainya banyak di belakang. Capres nomor 3 juga kiainya banyak, ulamanya di belakang. Tiga-tiganya banyak yang doa ini, ulama. Kira-kira gimana nih Allah mengijabahnya? Semua ulama di belakang ini diijabah Allah. Tapi Allah juga melihat hati si A, si B, si C. Jadi gak usah khawatir Pak. Jadi gak usah ribut. Yang menang memang sudah ditentukan Allah. Kalau yang menangnya ternyata orang baik dan bisa memperbaiki negara ini, berarti alhamdulillah Pak. Pilihan Allah dan pilihan kita ini diridhoi Allah. Tapi kalau memang misalkan kok kita minta yang terbaik, Allah masih yang terburuk, misalkan terburuk itu artinya setelah menjabat ternyata nggak baik di negara, bisa jadi itu Allah kasih ujian. Kita ingat Pak, dalam Al-Quran apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas pasti mati. Tapi itu gak usah dipermasalahkan. Kata Allah di ayat selanjutnya, wa nablukum, dan aku akan uji kalian sebelum mati itu, bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi keburukan yang Allah kasih, misalkan kasih pemimpin yang buruk, itu ujian dari Allah. Dikasih pemimpin yang baik juga ujian. Jadi gak usah ribut Pak. Hasil sudah ada di Allah. Yang penting kita doa ikhtiar sih. Kalau kita memang yakin terhadap satu kan, bisa jadi apa yang di hati kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Ini kita minta nomor 1 kayaknya baik, belum tentu baik menurut Allah. Sama nomor 2, nomor 3 pun begitu. Jadi semua ini kalau menurut saya yang paling adil, 3 orang ini calon presiden kita orang baik. 3-3 orang baik ya, karena dia warga negara Indonesia dan dia memang terlihat orang-orang yang memang mau berjuang. Tinggal ketetapan pilihan kita, doa kita kepada Allah, nanti Allah berikan yang terbaik. Ya Allah, kok ternyata tidak terbaik yang dipilih kami. Setelah berjalan menjadi presiden, Allah kan auzubillah tadi, itu adalah ujian buat kita. Apa kita kembalinya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
tonton di channel YouTube saya Dulu Hikmah tentang cara mencari pemimpin. Itu saya bahas itu contoh kepemimpinan umat. Ini kita harus contoh. Kalau kita mencari pemimpin itu seperti Umar bin Khattab. Ya seperti Nabi Muhammad, tapi minimal kalau Nabi Muhammad kan berat lah kita mengikuti, walaupun bagaimanapun kita harus mengikuti Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab mirip-mirip sama kita lah tuh. Ya Pak, istrinya pemarahan gitu begitu ya. Jadi kalau di luar ditakuti, kalau di dalam rumah dia takut sama istrinya. Ya. Takutnya Umar karena Umar sangat menghargai istri. Tuh Asra diperjalankan. Jadi nggak usah heran, kok Nabi Muhammad bisa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa cepat sekali. Dari Masjidil Aqsa ke langit 1, langit 2, langit 7 pakai buruk, malaikat mengantarkan. Bahkan malaikat tidak bisa sampai Sidratul Muntaha. Malaikat hanya bisa mengantarkan sampai langit 7, malaikat Jibril. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah dipanggil. Nah di ayat selanjutnya, bi abdihi, itu yang menjadikan spesial Nabi Muhammad. Bi abdihi, subhanalladzi asra. Harusnya kan Allah mencantumkannya di Muhammadin aja. Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan siapa? Di Muhammadin, Nabi Muhammad. Orang yang diperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa pakai kalimat bi'abdi? Kenapa pakai kalimat abdun, hamba? Ternyata itulah titik keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita kan sering mengaku banyak, saya kenal presiden, saya kenal menteri, saya kenal wali kota. Tapi apakah ketika wali kota bertemu kita, dia mengenal kita? Belum tentu. Kita mengaku sah-sah aja. Ya, saya kok mengenal ini nih Mas Anies. Ya. Tapi apakah Mas Anies mengaku kita kenal? Kalau saya alhamdulillah Pak, saksinya orang Aceh juga Pak. Ustaz Agus Alian yang khotib Jumat kemarin ya di sini ya. Ustaz Agus Alian kebetulan nomornya dihack. Jadi makanya dia kehilangan nomor-nomor masjid-masjid. Makanya saya telepon Pak Iwan, saya telepon Pak Sukadi, kasih nomornya Pak Iwan dan Pak Sukadi untuk khotib Jumat kemarin tuh. Ustaz Agus Alian ikut saya ke Bogor. Di samping saya ada Cik Agus lagi. Cik Agus itu memang setia alam dampingi saya. Acara kebetulan relawan, ini bukan ngomongin politik Pak ya, ini bebas saja. Relawan Anies Baswedan sejauh barat saat ini. Nah saya hadir. Nah di Bogor itu di Lipo Gunung sinyalnya jelek sekali. Kebetulan Pak Cik Agus ini pakai Telkomsel. Nah saya ikut hotspotnya handphone Agus. Sekjennya lagi ngasih video call dengan Mas Anies, hilang-hilang sinyalnya, mati sama Mas Anies. Nggak lama Mas Anies telepon saya Pak. Demi Allah itu saksinya Cik Agus dengan Ustaz Agus Alian. Jadi dua Agus di samping kanan kiri saya. Saya bilang siapa yang nelfon? Mas Anies nelfon saya punya nomor Mas Anies dari zaman dulu. Ya karena memang saya kan memang asli dari Priok, saya sering berdakwah di Jakarta. Nelfon saya angkat, Assalamualaikum Mas Anies ya, Ustaz tolong handphonenya dikedepanin. Jadi handphone saya dikedepanin untuk bercakap-cakap dengan relawan. Dari situlah sejauh barat tahu saya kenal dengan Mas Anies. Diakui lah sebagai kenal karena ditelepon. Nah itu baru kita merasa diaku kenal. Makanya sampai ngucapin doa sebagai ketua bidang dakwah, bukan karena saya minta-minta ke siapa-siapa, langsung saya jawab Pak Anies. Jadi kita boleh saja mengaku kenal sama siapapun, tapi yang jadi masalah orang yang kita aku kenal sama kita. Kita mengaku hamba Allah, saya hamba Allah, kita hamba. Apakah Allah menganggap kita hamba? Pengakuan sah-sah aja. Yang paling mahal itu adalah yang diakuinya mengakui kita. Nabi Muhammad sudah diakui hamba oleh Allah. Titik tertinggi ketika orang pengen dianggap sebagai orang-orang yang suci bersih dan bertakwa kepada Allah, ketika orang itu sudah diberikan predikat hamba. Hamba itu apa? Hamba itu ya, coba kalau kita punya hamba sahaya zaman dulu, kan nurut aja, disuruh cuci baju apa sekarang ART ya. Ya kalau sekarang udah gak ada budak, gak ada hamba saya. ART ya, pagi-pagi udah nyuci, kita suruh masak ya masak, kita suruh ngepel ya ngepel, nurut Pak, karena dia digaji oleh kita. Tapi sekarang ART
ART mah beda dengan dulu kan. ART sekarang mah bosnya kerja, ART-nya kerja juga, tiktokannya gitu. Nah, kalau zaman dulu hamba saya, ya Allah, mau mengangkat muka saya kepada majikan gak berani. Sampai ada dulu zaman dulu perbudakan hamba saya. Sampai kalau majikannya berangkat naik unta, hamba sahayanya sampai diseret pakai tali, Pak. Diikat di kakinya, jalan kaki diseret. Kalau dia lama ya jatuh, bisa terseret. Coba. Makanya perbudakan sudah dihilangkan pada saat Rasulullah SAW. Ini Pak, hamba, udah di titik hamba Nabi Muhammad. Nah kalau sudah hamba, ya sudah dapat spesial. Makanya ada yang bertanya, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu, perjalanan Isra dan Mi'raj, apakah dalam keadaan sebagai manusia atau dalam mimpi? Jadi fisiknya dengan apa, nyawanya, apa nyawanya doang gitu. Kan kalau pakai fisik, berapa kecepatan tuh bisa hancur lebur badan. Bapak kalau punya rezeki, beli buku, kalau Bapak pengen tahu Pak, secara ilmiah masuk, secara fisika masuk, itu diceritakan lengkap Pak, dari awal perjalanan Isra Mi'raj, kenapa kok Nabi Muhammad tidak. Kita kayaknya ada jilid 2 nih kalau ketemu lagi ya, biar diundang lagi saya sama Pak Iji dan kangen. Ini masih panjang Pak perjalanan Isra Mi'raj. Jadi itu buku namanya Kenapa Doa di Depan Ka'bah Mustajabah. Buku karangan Agus Mustafa. Judulnya itu buku terlaris bestseller. Itu saya pernah punya, hilang tapi dipinjam-pinjam. Itu buku tentang tasawuf modern. Bapak baca di situ ayatnya jelas, fisikanya jelas, kenapa bisa Nabi Muhammad berangkat dan Isra Mi'raj kemana, dan itu bisa terjadi kenapa. Itu cerita yang menarik Pak. Bapak beli bukunya, Bapak baca, itu banyak menggambarkan tentang peristiwa itu. Saya sarankan beli buku itu Pak. Hanya 50.000 kalau nggak salah bukunya, beli di Gramedia atau di online. Buku itu baik Pak untuk kita lebih, apalagi masih tanggal 2 Rajab, kita lebih paham tentang Rajab, kita lebih paham tentang Isra Mi'raj, maka kita akan lebih cinta dengan apapun yang diperintahkan dalam bulan Rajab ini. Nanti kalau ada umur, kalau ada waktu, kita diundang lagi, kita bahas. Masih ada ayat selanjutnya yang lebih peka, yaitu masalah Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, dan kenapa Lailan, kenapa malam, barokna haulah, dan diberkahi di antara kedua masjid itu. Kita bahas kalau ada waktu dan kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca Fatihah dulu ya. Fatihah terakhir, nanti saya kasih waktu 1 menit di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berhenti dulu, minta hajat-hajat kita Bang. Ya, minta hajat. Mobil khusus kita doakan ketua masjid, Miftahul Wasiat, para penasihat, para pengurus, Pak Haji Sukadi, Pak Dirwan, dan semua pengurus masjid. Mobil khusus para donatur, penasihat, juga para jamaah masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu aktif memakmurkan masjid ini, yang mengeluarkan rezekinya. Apalagi ini Pak, ini lagi renovasi. Jangan melewatkan. Ini tabungan akhirat kita, apalagi bulan Rajab. Jadi udah nggak usah mikir-mikir lagi. Punya tabungan, ini nggak bakal dibawa mati. Punya perhiasan nggak bakal dibawa mati. Kita jual, masukin untuk beli semen, pasir, kegiatan masjid. Ya Pak ya, Ibu, insya Allah berkah. Mari kita sama-sama baca Fatihah. Khusus saya minta doanya agar istri saya bila nanti lahiran dalam keadaan normal dan sehat walafiat, dan kita semua juga dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa zuhdina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf Bapak Ibu, kita berkah di bulan Rajab sampai Sya'ban dan kita akan mendapatkan bulan mulia bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya lupa ini saya infakkan ada ke masjidnya. Tidak Pak Iwan Adam, silakan nanti ini kan. Dengar Pak Riz dari di Bandung. Diulangi Bapak. Tinggal nanti di Google aja buku Agus Mustafa, nanti ada bagian di Bantaman. Katanya berat medannya. Tentang suami rakyat. Medannya berat, panas. Romi juga agak sedikit. Di Sukma Jaya di Itu kabarnya sekarang ada kabar juga, tapi di kota juga bukan di kampung. Biarin nanti orang. hamil istri. Kalau kuasa Allah, Tahun saya, maafkan